Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bahas tentang glikolisis. Ngomong-ngomong, grupnya belum dibentuk kan? Belum. Nah, iya ya. Pakai grup yang lama gimana, Bu? Oh, boleh silakan aja. Yang apa ya? Yang biokimia 2. Oke, ya. Bisa diganti anak aja ya. Langsung diganti ini supaya saya nggak lupa. Iya, Bu, baik, Bu. Oke, ya. Kemarin mau ngirim materinya kok belum ada gitu ya. Oke, oke, terima kasih ya. Oke, kita bahas yang sekarang yaitu glikolisis. Nah, masih ingat ya yang kemarin ya. Nah, ini adalah secara keseluruhan metabolisme yaitu protein, asam nukleat, polisakarida, dan lipid. Ya. Ya, hari ini kita bahas tentang glikolisis. Glikolisis letaknya di mana? Ini adalah proses glikolisis, yaitu perubahan yang ke bawah ya. Glikolisis berarti yang ke bawah ini. Berarti perubahan glukosa menjadi piruvat. Itulah proses glikolisis. Ini kita akan bahas yang. Nah, glikolisis itu bersumber dari glukosa. Glukosa dari mana? Ini kembali ke atas. Ini dari polisakarida, kemudian berubah menjadi monosakarida, terutama semua monosakarida akan berubah menjadi glukosa dalam tubuh. Kemudian baru berubah menjadi glyceraldehid, 3-fosfat, dan menjadi biru. Oke, jadi letaknya di sini untuk mempelajari metabolismenya ya, glikolisis. Dan nantinya akan berubah menjadi piruvat, kemudian selanjutnya menjadi asid-CoA, siklus asam sitrat, sudah menjadi energi. Produk akhir dari proses metabolisme. Kita mulai aja. Nah, ini ya glikolisis letaknya tadi. Ya, di mana ya? Ini kalau dari keseluruhan metabolisme kan seperti ini. Jadi glikolisis itu apa? Glikolisis adalah jalur utama penghasil energi pada semua organisme. Jadi ini merupakan jalur yang umum. Terjadinya di mana? Di sitoplasma. Sifatnya bagaimana? Bersifat anaerob. Jadi pada proses glikolisis tidak perlu adanya oksigen. Nah, prekursor untuk proses glikolisis adalah glukosa. Ya, ini katakan jadi sumber utama adalah glukosa. Ini sebetulnya masih ingat ya, gula berkarbon menjadi piruvat ini di sini. Cukup jauh ya. Prosesnya. Ini piruvat. Gula berkarbon 3. Senyawa berkarbon. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada titik-titik ini, misalnya mulai glukosa. Nah, di sini ada produknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini ya. Dihasilkan piruvat. Kelihatannya simpel, hanya glukosa menjadi piruvat. Tapi melibatkan, nah nanti kita bahas, melibatkan berapa tahapan reaksi, berapa reaksi, ya, butuh berapa jenis enzim. Nah, ini nanti kita belajar. Glukosa. Nah, ini glukosa. Glukosa itu berasal dari mana? Dari terutama adalah dari pati. Pati yang kita makan. Dari nasi, dari singkong, dari ubi, dari gandum. Pati atau glikogen. Glikogen adalah apa? Glikogen cadangan glukosa di dalam tubuh. Kalau pati kalau pada tanaman adalah cadangan glukosa pada tanaman. Kalau dalam tubuh namanya glikogen. Nah, pati atau glikogen itu akan mengalami degradasi, ya, menghasilkan glukosa. Selain pati dan glikogen juga ada sumber lain. Ini karbohidrat yang lain. Selain ini.
Bisa monosakarida, bisa polisakarida, bisa disakarida, ataupun oligosakarida. Menjadi glukosa. Glukosa proses akan menghasilkan pirufat. Nah ini baru satu tahapan dari proses metabolisme karbohidrat menjadi ya. Oke, sekarang kita lihat reaksinya. Ya, jadi pengertiannya itu apa? Pengertiannya proses perubahan glukosa. Jadi merupakan serangkaian reaksi yang memetabolisme glukosa, 1 mol glukosa menjadi 2 mol pirufat. Nah, dari sini enzim apa yang diperlukan bisa dilihat. Ya. Jadi dari glukosa akan dirubah menjadi glukosa 6 fosfat singkat dengan G6P, glukosa 6 fosfat. Nah, proses ini glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Untuk mengingat reaksinya, jadi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, ada penambahan gugus fosfat. Kira-kira reaksinya namanya apa? Fosforilasi. Ya, ada transfer fosfat di sini. Transfer fosfat dari mana? Dari ATP, ya, dari ATP menjadi ADP. Jadi ATP kan mengikat 3. Kalau satu fosfat ya diberikan ke glukosa, hasilnya adalah ADP dan glukosa 6 fosfat. Ini tahapan yang pertama. Yang kedua, glukosa 6 fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Kira-kira reaksinya apa namanya ini? Glukosa menjadi fruktosa? Kira-kira apa hubungannya? Ada yang tahu? Glukosa menjadi fruktosa? Ada yang tahu? Ayo, Kusuma, Eviana Kusuma. Ya, yang tahu nggak? Oke, saya ulangi. Glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Ya, ada transfer gugus fosfat dari ATP akan diberikan ke glukosa. Jadi glukosa 6 fosfat. Glukosa menjadi fruktosa. Ya, glukosa menjadi fruktosa itu namanya isomerasi. Ya kan? Glukosa menjadi fruktosa. Glukosa dan fruktosa isomer. Namanya isomer. Kemudian fruktosa 6 fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 16 bis fosfat. Berarti ada penambahan apa lagi? Kalau tadi hanya 6 fosfat berubah menjadi 16 bis fosfat. Ada penambahan gugus fosfat. Ada transfer fosfat lagi. Dari mana? Dari ATP. Kemudian fruktosa 16 bifosfat akan dirubah menjadi glyceraldehyde 3 fosfat. Glyceraldehyde 3 fosfat adalah gula berkarbon. Ini ada reaksi nomor 4. Ada pemecahan ya. Awalnya dari fruktosa gula berkarbon 6 berubah menjadi gula berkarbon 3. Kemudian glyceraldehyde 3 fosfat ini bisa berubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Glyceraldehyde sama dihidroksiaseton. Reaksi yang kelima. Yang keenam apa? Ini bisa dilihat yang keenam. Glyceraldehyde 3 fosfat
atau dihidroksiaseton fosfat akan dirubah menjadi bifosfogliserat. Ini kira-kira tahu enggak ya? Gliseraldehid itu suatu apa? Aldehid, ya. Ini kan aldehid. Kalau 1 mol fruktosa, kalau dipecah, 1 menjadi aldehid, gliseraldehyid 3 fosfat, atau dihidroksi aseton. Ini aldehidnya, ini asetonnya, gitu ya. Kemudian akan diubah. Di apa ya? Bifosfogliserat. Kalau pakai at itu senyawanya apa namanya? Ada yang tahu? At. Ini aldehid, ini keton, ini at. Ya, berarti ini adalah suatu asam. Berarti reaksinya apa? Reaksinya adalah reaksi oksidasi, ya kan? Oke, cara ngapalinnya gitu. Ini reaksi oksidasi. Kalau oksidasi itu perlu elektron atau enggak? Atau perlu yang membawa elektron atau enggak? Ya. Oke. Maka dia perlu senyawa pembawa elektron yaitu NAD+. Ya, ya. Nih, kan berubah menjadi difosfogliserat. Oke, masih ingat NAD+? Apa itu NAD+? Ayo. Aseptor elektron. Oke, aseptor elektron. Jadi dia yang membawa elektron. Ya. Kalau reaksinya oksidasi, pasti dia akan perlu yang membawa elektron. Ya. Jadi awalnya aldehid, kemudian atau menjadi aseton, dan berubah menjadi asam. Gliserat. 1,3 bis fosfogliserat. Baru kemudian menjadi 3 fosfogliserat. Kehilangan apa ini? Awalnya 1,3 bis fosfo. Ada 2 gugus fosfat. Menjadi 3 fosfogliserat. Berarti ada pelepasan gugus fosfat. Gugus fosfatnya diterima oleh siapa? Oleh ADP. Maka ADP kalau menerima 1 gugus fosfat menjadi ATP. Ya. Kemudian akhirnya menjadi 3 fosfogliserat. Nah, terjadi ini kalau posisi 3 menjadi 2. 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Artinya apa ini? Dari posisi 3 ke 2. Berarti pindah posisi ya. Pindah posisi. Ya. Baru kemudian 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat. Fosfoenol piruvat masih ada fosfonya, maka fosfatnya akan ditransfer ke ADP menjadi ATP, akhirnya menjadi piruvat. Kenapa ini ada 2 mol? Nah, awalnya dari sini kan. Ini 2, nih gula berkarbon 6 dirubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Ini kan berkarbon 3, ini juga berkarbon 3. Akhirnya kalau keduanya dirubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, ini 2 mol. Ya. Oke, dari sini bisa dilihat bahwa 1 mol glukosa itu dirubah menjadi 2 mol piruvat. Ya, sampai sini reaksinya ada 10 tadi. Oke. Oke, paham ya? Nah, ini enzim-enzim yang terlibat. Ada berapa enzim ini yang terlibat? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Jadi proses glikolisis itu ada 10 tahapan reaksi melibatkan 10 jenis enzim. Intermediate-nya ada berapa? Dari glukosa menjadi piruvat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, namanya intermediate. Semuanya terfosforilasi. Artinya apa? Ke-9 ini membawa gugus fosfat. Ini ada glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, fruktosa 16 bisfosfat. Kemudian ada gliserol 3 fosfat, hidroksiaseton fosfat, ya, bifosfogliserat, 3 fosfogliserat, ya, fosfogliserat, fosfoenol piruvat. Nah, ini ya, ada 9 intermediate. Semuanya merupakan senyawa yang terfosforilasi. Ya, Pak. Oke, jadi ini reaksi pada glikolisis. Ini reaksinya ada 2 fase. Ya. Oke. Reaksinya ada 2 fase. Fase 1 itu memerlukan ATP. Coba lihat di sini. Glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Ini butuh 1 ATP. Glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Ya, ini terjadi reaksi apa namanya nih? Glukosa menjadi fruktosa. Coba lihat lagi, kembali lagi. Nah, ya, isomerase. Ya, oke. Ini kalau ini heksokinase. Ya, ini ada transport fosfat. Isomerase. Ini fosfofruktokinase. Ya. Jadi pada reaksi ini yang pertama, tahap pertama ini butuh ATP, 2 ATP. Ya, ini 1, ini 1. Oke. Jadi yang disebut dengan kinase, ya, kinase ini enzim kinase itu adalah enzim yang mengkatalis reaksi apa? Fosforilasi. Masuknya gugus fosfat dari glukosa. Makanya glukosa itu bergula berkarbon 6, makanya namanya heksokinase, ya. Oke, jadi tahap pertama butuh ATP. Ada berapa? Ini 1, ini 1. Berarti butuh 2 ATP. Inputnya apa pada proses ini? Yaitu ada 1 mol glukosa, ada 2 mol ATP, terus ada lagi 2 NAD+, pirofosfat, dan 2 ADP. Outputnya ada 2 piruvat, ini ya, kan ini ya, 2 piruvat, 2 ADP, ini 1, 2, ya. Kemudian 2 NADH, ini hasilnya, ini 1. Tapi kan ini 2 mol, maka ini juga butuh 2. 2H+, ini di sini, ya. Kemudian 2 M4 ATP dan 2H2O. Ini keseluruhan proses glikolisis. Nah, reaksi keseluruhan dari proses glikolisis adalah ini. Glukosa plus 2 ADP plus 2 NAD plus
plus 2 pirofosfat, kemudian 2 pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH, 2 H+, dan 2 H2O. Ini proses. Ya. Jadi pada fase 1 perlu ATP. Ada 2. Ya, ada 2 perlu ATP. Kemudian pada fase 2 ini menghasilkan ATP. Menghasilkan ATP. Yang dihasilkan berapa ya ini ya? Ini, karena ini 2 mol. Di sini kan sebetulnya perlu 1 ADP, tapi ini 2 mol maka perlu 2 ADP menjadi 2 ATP. Ini juga 2 ATP. Oke. Jadi dari proses keseluruhan ini, berapa ATP yang dihasilkan pada metabolisme 1 mol 1 mol glukosa? Berapa ATP netonya? Ada yang tahu? Butuhnya 2. Dihasilkan ini 2, ini 2. Hasilnya 4. Berarti netonya 2 ATP. Karena butuh 2, hasilnya 4. Ya kan? Jadi pada proses glikolisis hasilnya netonya 2. Nah, ini bisa dilihat 2 ATP. Ya. Itu kalau 1 mol glukosa. Nah, ya, jadi proses ini tidak terlalu banyak dihasilkan ATP, hanya 2. Ini sampai di sini ada yang perlu tanyakan? Oke. ATP, kemarin sudah kita bahas ATP. ATP itu apa? Merupakan bentuk energi yang siap pakai. Ya, bentuk energi, alat tukar energi yang siap pakai. ATP dibentuk sesaat sebelum dibunuh. Ini struktur ATP, masih ingat ya? Ini ATP, adenosin, ya, ini adenosin. Ini ada. Kemudian ini ada gula berkarbon 5 dan ada trifosfat. Ya. Adenosin, ini kan posisi 5 ya, nomor 5. 5 trifosfat. Kalau dihidrolisis, ini hidrolisis ATP, jadi 1 mol ATP, kalau dihidrolisis, ini dihidrolisis berarti perlu H2O. Hasilnya apa? Ini, ADP+. Ya. Kalau ini ada 3, berarti kalau dihidrolisis hasilnya ada 1 ATP dan ADP. Nah, ini ADP. Adenosin ini 2. Ya, hasilnya itu. Jadi hanya 1. Kenapa kok tiga-tiganya lepas? Ya. Jadi 1 kali transfer fosfat hanya 1 fosfat yang di. Jadi pelepasannya 1-1. Kalau memang dia butuh 2 fosfat, berarti ada 2 gugus fosfat yang dilepas. Oke, hasilnya ini 1 fosfat ditransfer, maka tinggal ADP, adenosin di fosfat. Dan fosfat anorganik, PI. Ortofosfat. Ya. Yang kedua, bila dia mentransfer 2 gugus fosfat. Ini ada 2, 1 dilepaskan, ini 1 dilepaskan. Maka produknya apa? Adenosin monofosfat. Jadi masih tersisa 1 gugus fosfat.
AMP dan pirofosfat. Jadi reaksinya ini reaksi hidrolisis ATP atau pemecahan ATP. Jadi pemecahan ATP kan menghasilkan energi ya. Energi yang dihasilkan berapa ini bisa dilihat di sini. Jadi kalau ATP menjadi ADP, jadi hanya satu gugus fosfat, itu energi yang dihasilkan adalah 32 kilojoule per mol. Kalau D lepaskan 2 fosfat, maka dihasilkan energi 45 kilojoule per mol. Jadi ATP merupakan alat tukar energi yang siap. Kalau pada metabolisme, alat tukar ini berupa ATP. Kalau dari reaksi-reaksi yang berlangsung pada proses glikolisis, ini tadi sudah disebutkan, ada 10 tahapan. Ya. Yang pertama, glukosa dan ATP. Ya. Jadi glukosa 6. Enzimnya apa ini? Tadi masih ingat? Heksokinase. Kemudian glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini isomerisasi. Glukosa menjadi fruktosa. Kemudian yang ketiga, fruktosa 6 fosfat berubah menjadi fruktosa 16 bifosfat. Ada terjadi transfer gugus fosfat lagi. Fosfatnya dari mana? Dari ATP. Ya. Enzimnya apa? Yang penting ada kinase. Fruktosa 6 fosfat kinase. Yang keempat itu adalah fruktosa 16 bifosfat menjadi dihidroksi aseton fosfat dan glyceraldehid 3. Yang kelima, dihidroksi aseton fosfat berubah menjadi glyceraldehid 3. Jadi yang reaksi yang keempat, ya, 4 ini, fruktosa 16 bifosfat itu dipecah. Kalau ini gula berkarbon 6, dipecah menjadi senyawa yang berkarbon dihidroksi aseton fosfat dan glyceraldehid 3. Ini semuanya berkarbon. Kemudian hidroksiaseton fosfat juga akan dirubah menjadi glyceraldehid 3. Jadi dari reaksi yang ke-6, 6 ini karena dari reaksi 4 dan 5 itu dihasilkan glyceraldehid 3 fosfat. Ya, glyceraldehid 3 fosfat. Ini akan dirubah menjadi 1,3 bifosfoglycerol. Terjadi reaksi apa ini namanya? Glyceraldehid, aldehid menjadi asam, ya, bifosfoglycerat ada atnya, ya, asam karboksilat, ya kan? Reaksi apa? Reaksi oksidasi, ya kan? Ada reaksi oksidasi perlu gugus pembawa elektron yaitu NAD. Ya. Yang ketujuh, 1,3 bifosfoglycerat menjadi 3 fosfoglycerat. Terjadi ini transfer fosfat dari 1,3 bifosfoglycerat. Satu fosfatnya dilepas kemana? Ke ADP, sehingga ADP berubah menjadi ATP. 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat. Terjadi proses ini, mutasi kan ini ya. Pindah dari yang nomor 3 ke yang nomor 2. Dan yang ke-9, 2 fosfoglycerat menjadi fosfoenol piruvat. Ya. Nih, ada enolnya.
Kemudian yang ke-10 fosfoenol piruvat menjadi biru. Oke, ini enzim-enzim yang terlibat di bawahnya. Yang pertama heksokinase. Yang kedua fosfoglukosa isomerase. Yang ketiga fosfofruktokinase. Yang keempat fruktosa 16 difosfat aldolase. Yang kelima triosa fosfat isomerase. Jadi semuanya isomerase. Ini tidak harus dihafal, cukup yang di sini tahu aja. Ya, ini glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Oh, terjadi reaksi transfer fosfat. Namanya reaksi reaksi apa? Fosforilasi. Ada enzim kinase. Nah, jadi yang pertama enzimnya kinase gitu aja ya, kinase. Yang kedua apa ini? Dari glukosa menjadi fruktosa. Oh, isomernya. Berarti isomerase. Yang ketiga, fruktosa 16 menjadi 16 berarti transfer lagi kan? Berarti ada kinase lagi. Nah, jadi gitu ya. Kemudian yang keempat, ini apa ini? 4, fruktosa 16 aldolase menjadi aldehyid. Karena pada proses ini, kalau fruktosa pecah menjadi dua, yang satu menjadi aseton, yang satu menjadi aldehyid. Yang aldehyid, ini yang ketonnya dihidroksiaton fosfat berubah menjadi gliseraldehyid juga. Ya, enzimnya adalah ini nomor 6, gliseraldehyid 3 fosfat dehidrogenase. Yang 7 itu ada apa ya kalau 7? Nah, transfer fosfat lagi namanya kinase lagi. Yang nomor 8 dari posisi nomor 3 fosfatnya berubah ke yang nomor 2, berarti mutasi. Paham ya? Jadi gampang mengingatnya. Karena ini dari fosfogliserat ya namanya fosfogliserat mutasi. Kalau yang nomor 9, fosfogliserat menjadi fosfoenol. Oh, berarti ada enolase. Yang ke-10 terjadi lagi transfer fosfat namanya juga kinase. Ya, paham ya? Jadi reaksi-reaksinya ini ada 10 jenis reaksi dengan 10 jenis enzim. Jadi kalau dibahas satu-satu, ini fase 1 ini adalah tahap awal proses glikolisis. Terjadi reaksi fosforilasi glukosa. Ini glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Ingat ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada ujungnya yang mengalami fosforilasi. Mengapa kok bukan OH yang di sini tapi yang di sini? Nah, memang enzim kan bersifat spesifik ya. Ini jadi H ini ya. Reaksi fosforilasi berlangsung pada posisi atom C nomor 6. Transfer gugus fosforil dari ATP ke glukosa. Enzimnya heksokinase. Sifatnya apa ini? Hanya satu panah ya ini ya. Satu panah. Tidak dapat balik. Namanya bersifat irreversibel. Nah, glukosa 6 fosfat ini tidak bisa keluar dari sel. Glukosa 6 fosfat kurang stabil. Jadi ini glukosa 6 fosfat itu ya dibentuk aja di dalam sel, tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Jadi misalnya kalau kita keluar ya dari proses metabolis itu tidak bisa dikeluar dalam bentuk glukosa. Jadi tidak stabil atau kurang stabil. Nah ini reaksinya kalau ini adalah ATP, ini kok ada Mg ya? Kenapa ada Mg?
Untuk apa? Yang tahu kenapa ada Mg? Mg suatu apa ya? Untuk suatu enzim? Kofaktor. Kofaktor. Ya. Jadi ATP ini dia membawa Mg. Karena pada proses ini perlu logam atau ion logam Mg. Nah, reaksinya seperti ini. Jadi kalau ini adalah glukosa, di sini ada posisi nomor C nomor 6, ada OH. Ya. Mekanisme seperti ini, OH kan membawa elektron bebas. Elektron bebas akan ini mencari yang bermuatan positif, yaitu yang ini. Fosfat yang di ujung. Ini dia menyerang ke P, dan kemudian ikatan antara P dengan O dia akan melepaskan sehingga elektronnya menjadi begini. Ya, ini menjadi glukosa 6 fosfat. Ya, jadi tidak bisa keluar sel, dia hanya di dalam sel. Jadi kita tidak bisa mengisolasi glukosa 6 fosfat dari sel. Misalnya kalau kita menumbuhkan bakteri, kita ingin tahu glukosa 6 fosfatnya, tidak bisa, ya, karena tidak bisa keluar dari sel. Bersifat kurang stabil. Ya, reaksi yang pertama, fosforilasi glukosa. Yang kedua, tadi sudah terbentuk glukosa 6 fosfat. Sekarang yang kedua adalah isomerisasi glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, masih ingat ya ini ya. Ini adalah glukosa 6 fosfat tapi bentuk yang glukopiranosa. Dalam bentuk rantai yang terbuka menjadi seperti ini. Ingat ya. Jadi mengalami reaksi isomerisasi. Ini glukosa 6 fosfat berubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini juga masih dalam bentuk rantai yang terbuka. Yang awalnya adalah aldehyde di ujung, ya, aldehyde berubah menjadi ini. Oke. Kalau dalam keadaan ini bentuk fruktofuranosanya adalah yang ini. Ingat ya, kalau suatu glukosa menjadi glukosa dengan bentuk terbuka, tertutupnya ini. Ini yang kedua. Enzimnya apa? Fosfoglukosa isomerase. Pokoknya isomerase. Ya. Reaksinya isomerisasi. Ingat gampangnya, isomerisasi enzimnya isomerase. Singkat dengan PGI. Fosfoglucose isomerase. Ini reaksi yang kedua. Reaksi yang ketiga. Dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 16 bisfosfat. Atau bisa juga difosfat juga bisa. Ini difosfat. Yang pertama ini tadi posisi yang nomor 6, fruktosa 6 fosfat. Kemudian ketambahan fosfat lagi, ini ada posisi yang nomor berapa ini? Nomor 1. Ya. Jadi gugus fosfat dari ATP itu akan berikatan ke ini, pada atom C nomor 1. Jadi reaksi ini melibatkan transfer gugus fosforil dari ATP ke fruktosa 6 fosfat. Enzimnya apa? Karena ini fruktosa 6 fosfat, namanya fosfofruktokinase.
Ini reaksinya juga irreversible, tidak dapat balik. Ya, fosfofruktokin. Ini yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat itu fruktosa 16 bifosfat akan pecah ya menjadi dihidroksiaseton fosfat dan glyceraldehyde 3. Diputusnya di sini. Ya, ini kan 6, gula berkarbon 6, putusnya di tengah ini. Oke. Yang satu, ya ini bisa dilihat ya ini ya, strukturnya ini. Yang satu adalah ini. Oke. Ini. Yang satu lagi, nah ini karena dia di ujung, pasti hasilnya adalah aldehid. Ini mungkin masih ingat pada reaksi organik ya. Oke, ini putus. Hasilnya adalah ini. Ini adalah dihidroksi aseton fosfat. Ini kan aseton ya. Ada aseton, D-nya 3 ya. Aseton, tapi di sini ada OH-nya ya, ada fosfat. Dihidroksi aseton dan gliseraldehyde 3 fosfat. Ini ada gliseraldehyde ya. Ada dua produk yang tertentu. Jadi pada proses yang ketiga ini pemecahan aldol, mungkin di reaksi organik juga ada pemecahan aldol, terjadi pemutusan ikatan antara C nomor 3 dan C nomor 4 dari fruktosa 16 bifosfat. Enzimnya apa? Namanya juga pemecahan aldol. Enzimnya fruktosa 16 bifosfat aldolase. Jadi enzimnya aldolase. Pemecahan aldol. Ini reaksi yang ke Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, lanjut ya. Ini yang keempat. Yang kelima. Yang kelima, tadi ada dua produk yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehyde 3 fosfat. Yang dihidroksiaseton fosfat ini juga akan dirubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Nah, kalau ini reaksinya reversible. Bisa balik. Ya, bisa balik. Jadi yang dihidroksiaseton fosfat bisa berubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Dari reaksi ini hanya gliseraldehyde 3 fosfat yang bereaksi lebih lanjut. Yang dihidroksiaseton fosfat akan dirubah menjadi gliseraldehyde 3. Enzimnya apa? Triosa fosfat isomerase. Nah, reaksi ini merupakan akhir dari reaksi fase pada fase 1. Reaksinya berapa tahap? Ya, 5. Oke. Karena ini gula berkarbon 3 namanya triosa. Ada fosfatnya. Jadi namanya triosa fosfat. Isomerase karena dari aseton menjadi aset. Ini mekanismenya. Oke.
triosa fosfat isomerase. Enzimnya itu. Enzim triosa fosfat isomerase itu pada sisi aktifnya ada ini residu. Jadi kalau kita gambarkan ini ada molekul yang besar. Mungkin masih ingat ya, kemarin kita singgung sebentar. Enzim itu mempunyai sisi tempat berlangsungnya reaksi enzimatik yang dimanakan dengan sisi aktif. Ya. Sisi aktif enzim biasanya berupa suatu kantong, suatu poket, lekukan. Jadi mungkin molekul enzimnya begini. Nah, pada lekukan itu terdapat residu-residu aktif. Artinya apa? Residu-residu asam amino yang bersifat aktif pada proses katalisis. Disebut dengan ini adalah residu pada sisi aktif, yaitu ada glu 165 dan his 95. Artinya apa? Pada sisi aktif terdapat residu glutamat pada posisi 165 dan histidin pada posisi 9. Ini histidin. Nah, reaksi enzimatiknya juga berlangsung seperti reaksi organik pada umumnya. Nah, ini ya. Ini pada glutamat. Glutamat, maksudnya dia glutamat. Nah, di sini. Ya, ini glutamat. Ini ada gugus karboksil. Nah, ini gugus karboksil namanya juga glutamat. Berarti dia suatu asam amino yang bersifat asam, bermuatan negatif. Karena ada ini. Ya, ini gugus karboksil. Dia bermuatan negatif kan, karboksil. Maka residu glutamat mempunyai muatan negatif. Nah, mekanisme reaksinya seperti biasa. Ya, ini ada elektron dari O negatif. Ya, dia akan mengambil H dari substrat. Jadi yang di tengah adalah substratnya. Substratnya ini apa ini? Dihidroksi aseton fosfat. Ya, kemudian ikatan antara CH itu terputus dan membentuk ikatan rangkap ini. Kemudian yang ikatan rangkap akan berubah. Ya, satu ikatan pada ikatan rangkap akan putus, elektronnya diberikan ke O. Ya, kemudian O dengan H terjadi ikatan apa antara O dan H? Hidrogen. Ikatan hidrogen. Ya, baru kemudian berubah dari ini. Kalau tadi ini sudah H yang dari substratnya diambil alih oleh glutamat sehingga menjadi ini. Ya, tidak berikatan, ya. Ini sehingga hanya sudah hilang. Oke. Baru kemudian terjadi reaksi ini. Ya. Nah, negatif akan berkaitan dengan H membentuk ikatan hidrogen. Oke. Kemudian akan terjadi reaksi ini. Nah, ini intermediate-nya ini. N-diol intermediate, jadi intermediate-nya ini. Intermediate itu adalah suatu senyawa antara. Di sini ikatan antara ini O dengan H dan dengan histidin ini belum terputus sempurna. Baru kemudian menjadi N-diolat. Ini keadaan transisinya ini kembali lagi ke bentuk. Ya, saya kira mekanismenya enggak usah terlalu banyak dibicarakan, ke organik saja ya. Jadi sebetulnya ini hanya perubahan dari dihidroksi aseton fosfat berubah menjadi gliserol 3. Mekanisme ini. Enzimnya triosa fosfat isomerase. Triosa fosfat isomerase mempunyai sisi aktif yang tersusun atas residu glutamat pada posisi 165 dan residu histidin pada posisi 6.
9 nih. Masih bisa bayangkan ya, suatu struktur enzim ini kalau kita gambarkan nih, ini kan urutan dari asam-asam amino, ya masih ingat ya, panjang sekali. Karena ada terjadi interaksi, dia membentuk suatu poket ini. Nah, ada interaksi ini, glutamat dengan histidin. Dia terdapat pada sisi aktif enzim. Oke, masih ingat ya. Nah, itulah mekanisme dari proses isomerisasi hidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehyid 3. Ini kan seperti. Yang keenam adalah oksidasi dan fosforilasi gliseraldehyid 3 fosfat. Ini berlangsung 2 kali. Kenapa berlangsung 2 kali? Oke, ya. Gliseraldehyid 3 fosfat menjadi difosfo. Kenapa 2 kali? Karena ada 2 mol. Ya, 2 molnya dari mana? Kembali lagi ke sini. Nah, karena di sini ada 2 produk, ya, hidroksiaseton fosfat dan gliseraldehyid 3 fosfat. Nah, ini ya, tadi. Ada 2 produk. Hasilnya kalau dihidroksiaseton fosfat berubah menjadi gliseraldehyid 3 fosfat, maka ada 2 produk ini, 2 mol gliseraldehyid. Yang satu ini gliseraldehyid 3 fosfat dan yang satunya lagi ini. Jadi ada 2 mol gliseraldehyid 3 fosfat. Ini ya. Nah, reaksi yang keenam ini merupakan tahap 2 dari reaksi fase 2. Kalau reaksi fase 1 tadi diperlukan ATP, kalau reaksi fase 2 menghasilkan enzimnya apa? Gliseraldehyid 3 fosfat dehidrogenase. Jadi reaksinya adalah oksidasi. Ya. Oksidasi. Ya. Ada reaksi oksidasi perlu elektron atau menghasilkan elektron. Perlu elektron, Bu. Perlu elektron ya. Perlu elektron. Jadi di sini kalau ini reaksinya adalah oksidasi, maka NAD plusnya akan mengalami reduksi, ya, mengalami reduksi. Reaksinya oksidasi, NAD plusnya mengalami reduksi menghasilkan NADH. Jadi NADH adalah bentuk tereduksi dari NAD. Hasilnya ini. Dan produknya adalah 1,3-bifosfoglycerol. NADH ini juga bisa dioksidasi menghasilkan energi. Menghasilkan energi. Satu tiga bifosfoglycerat ini merupakan senyawa yang potensial mentransfer gugus fosforil. Dia membawa 2 gugus fosfat. Kan? Jadi senyawa ini berenergi tinggi. Kenapa? Dia membawa gugus fosfat. Jadi mungkin perlu diingat bahwa senyawa yang membawa gugus fosfat dikatakan dia adalah senyawa yang berenergi. Ya, berenergi. Bisa 1 fosfat, bisa 2 fosfat, bisa 3 fosfat. Oke ya. Itu namanya senyawa yang berenergi membawa gugus fosforil. Potensial mentransfer gugus fosforil. Yang potensial itu apa? ATP dia membawa 3 potensial. Maka dia dikatakan adalah bentuk membawa energi. ATP. Kalau ini membawa 2 berarti dia potensial mentransfer gugus fosforil. Ini yang ke
Yang ketujuh, transfer fosfor. Nah, tadi kan katakan tadi 1,3 fosfogliserat merupakan potensial mentransfer glukosa fosforit. Berikutnya ini, karena dia membawa 2 glukosa fosfat, dia potensial mentransfer fosforil di fosfatnya akan ditransfer ke ADP sehingga menjadi ATP. Ya, hasilnya adalah kalau tadi 1,3 bifosfo, kemudian menjadi 3 fosfoglucose. Ada satu saja fosfat pada posisi nomor. Oke, jadi terbentuknya ATP ada pada reaksi nomor 7. Reaksi nomor 7 menghasilkan ATP. Terbentuk ATP. Kalau terjadi transfer fosfat, enzimnya apa? Kinase. Kemudian ditambahi dengan substratnya apa? Ini kan fosfogliserat ya. Dia transfer fosfat namanya fosfogliserat kinase. Di nomor 8. Jadi 3 fosfogliserat. Ya, terjadi pergeseran fosforit dari posisi nomor 3 ke nomor 1. Nomor 2, sorry. Tetapi pergeserannya hanya di dalam molekul, maka disebut dengan pergeseran fosfor intramolekul. Jadi dalam satu molekul. Kalau yang tadi, nah ini kan beda ya. Kalau ini fosfatnya dari 1,3 bifosfogliserat ditransfer ke ADP sehingga antar molekul kan ini ya. Molekulnya beda. Tapi kalau mutasi itu transfernya ini hanya dalam satu molekul, maka disebut hanya bergeser saja. Dari posisi nomor 3 fosfatnya ke nomor 2. Ini artinya fosfogliserat mutase. Kalau tadi fosfogliserat kinase, kalau yang ini terjadi pergeseran fosfat, namanya fosfogliserat mutase. Yang 9. Yang ke-9 itu dehidrasi. Menghasilkan ya. Oke. Ya, dehidrasi. Dari 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Ini terjadi pembentukan ikatan rangka. Enzimnya namanya karena ada enolnya, maka disebut dengan enolase. Fosfoenol pirufat itu merupakan senyawa yang potensial mentransfer gugus fosforit. Jadi kenapa yang potensial kok fosfoenol pirufat tidak fosfogliserat? Jadi yang potensial yang ini bukan yang fosfogliserat.
Ya, jadi ini yang potensial. Oke, fosfoenol pirofosfat potensial mentransfer glukos ke fosforil. Ini reaksi yang nomor 9. Yang nomor 10, fosfoenol pirofosfat karena tadi dikatakan dia potensial mentransfer fosforil. Nah, ini fosfatnya akan ditransfer ke ATP sehingga menghasilkan ATP. Ini reaksinya irreversible, tidak dapat balik. Jadi pada 10, reaksi nomor 10 ini terbentuk ATP. Nah, reaksi ini merupakan tahap akhir dari proses glikolisis. Oke, jadi paham ya. Jadi ATP dibentuk pada tahap reaksi yang nomor 7 dan nomor 10. Nomor 7. Ini nomor 7 dan nomor 10. Ya, jadi produk akhir dari proses glikolisis adalah pirufat. Dan ATP, ATP-nya tadi ada berapa? Ada, ini kan 2 ya, karena fosfoenol piruvatnya juga ada 2. Ya, mungkin itu untuk reaksi-reaksi yang terjadi pada proses glikolisis. Mulai dari glukosa menjadi piruf. Enzimnya juga ada 10, reaksinya ada 10 tahap. Hasilnya 4 ATP. Dibutuhkan 2 ATP, ya kan? Ada NADH, 2 juga. Ada H2O dan H+. Itu hasil. Oke. Kalau lihat dari proses glikolisis ini. Produk apa yang bisa dikonversi menjadi ATP lagi? Yang jelas ini, pirufat ya. Pirufat. Oke, lihat yang tadi sebelumnya. Nah, ini juga produk NADH. NADH itu juga bisa dioksidasi menghasilkan ATP. Dan nanti di saat membahas tentang rekapitulasi energi, nanti bisa dihitung berapa energi yang dihasilkan pada oksidasi NADH, pada produksi dari pirufat dan ya, oke, ya. Mungkin dari reaksi ada yang bisa ditanyakan. Tadi kan glikolisis dari glukosa ya, dari glukosa. Glukosa menjadi glyceraldehyde 3. Oke, jadi dari proses glikolisis itu selain glukosa, dari mana saja sumbernya? Ya, ini. Selain glukosa dari mana? Ya, ini. Titik masuknya di sini. Nah, yang tadi kan glukosa ini ya, glukosa menjadi glyceraldehyde 3. Selain dari glukosa, dari mana? Bisa dari yang lain. Contohnya dari sini, karbohidrat yang ada di makanan. Dari gula susu, laktosa. Dari maltosa. Dari sukrosa. Ya, dari manosa. Itu bisa dirubah menjadi glyceraldehyde 3. Kalau dari metabolisme lemak, dari gliserol. Gliserol
kemudian menjadi gliserol 3. Dan nanti akhirnya dari gliserol menjadi gliserol 3 fosfat akan dirubah menjadi hidroksiaseton fosfat, lalu kemudian menjadi gliseraldehyde 3. Beda ini dengan yang ini ya. Ini gliserol 3 fosfat, kalau ini gliseraldehyde 3. Jadi gliserol 3 fosfat dulu dioksidasi menjadi dihidroksiaseton. Ya, aseton. Saya ngambil hidroksi. Kita lanjut ya. Oke, tadi yang kita bahas adalah perubahan dari glukosa menjadi pirufat. Ya, sekarang bagaimana dengan gula yang lain? Contohnya kalau kita minum susu ada laktosa. Laktosa adalah disakarida. Ya, disakarida. Kalau dihidrolisis laktosa oleh laktase menghasilkan galaktosa dan apa? Ada yang tahu? Eviana, kalau laktosa itu kalau dihidrolisis menghasilkan galaktosa dan apa? Enggak. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Glukosa, Bu. Glukosa, ya. Jadi kalau kita minum susu ada laktosa, laktosa menghasilkan glukosa dan galaktosa. Glukosanya sudah melalui proses glikolisis. Jadi kalau glukosanya langsung mengalami proses glikolisis. Nah, semua gula masuk ke tubuh itu semuanya akan dirubah menjadi glukosa. Glukosa dirubah menjadi pirufat. Nah, bagaimana kalau galaktosa? Kalau tadi kan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Galaktosanya akan dirubah menjadi sini. Glukosa 1 fosfat. Kalau tadi dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Tapi kalau dari galaktosa, glukosa 1 fosfat. Dari glikogen. Glikogen adalah cadangan glukosa yang ada dalam tubuh. Kalau kita misalnya puasa ya. Kalau kita puasa, itu kan glikogen yang ada dalam tubuh dipakai dihidrolisis untuk memenuhi kadar glukosa darah. Karena pada puasa kadar glukosa darahnya menjadi menurun, maka dia ngambil dari glikogen yang ada di liver. Berubah menjadi glukosa 1 fosfat. Baru kemudian glukosa 6 fosfat. Dari posisi 1 ke 6. Ya, mutasi aja. Ya. Dari 1 ke 6. Glukosa 6 fosfat. Ini seperti halnya ini. Ya. Kalau dari maltosa, nah maltosa kan menjadi glukosa, juga langsung glukosa 6. Jadi laktosa tadi kan galaktosa ke glukosa, menjadi glukosa 6. Manosa, ini terdapat pada tanaman. Manosa akan dirubah menjadi manosa 6 fosfat. Lalu kemudian dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Sekarang kalau sukrosa. Sukrosa itu kalau dihidrolisis menghasilkan fruktosa dan glukosa. Ya kan?
Glukosanya langsung glukosa 6 fosfat. Kalau fruktosa bagaimana? Fruktosa ini bisa dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 1 fosfat. Ini juga bisa diperoleh langsung dari sini. Fruktosa dia menjadi fruktosa 1 fosfat. Fruktosa 1 fosfat bisa dirubah menjadi hidroksiaseton fosfat. Kalau fruktosa 1 fosfat juga bisa dirubah menjadi gliseraldehid. Kemudian mengalami fosforilasi menjadi gliseraldehid juga. Ya, jadi produknya gliseraldehid juga fosfat. Sedangkan kalau dari lemak, triasilgliserol, itu kalau dihidrolisis oleh lipase menghasilkan gliserol dan asam lemak. Asam lemak itu bisa langsung dioksidasi. Ya, menjadi asetil-CoA. Tapi kalau gliserol diapakan? Akan dirubah menjadi gliserol 3 fosfat. Baru kemudian dirubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Nah, inilah sumber-sumber gliseraldehid 3. Iya, paham ya? Jadi gliseraldehid 3 fosfat ini bisa diperoleh dari berbagai sumber. Ya, jadi semua karbohidrat akan dirubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat melalui jalur yang berbeda dari glikolisis. Ini galaktosa. Galaktosa. Galaktosa untuk bisa dirubah menjadi glukosa tahapnya juga panjang ini lihat. Ya, ini galaktosa. Kalau tadi glukosa akan dirubah menjadi glukosa 6 fosfat, jalurnya hanya 1 tahap kan. Jadi glukosa dengan heksokinase menjadi glukosa 6 fosfat. Ini. Tapi galaktosa beda. Coba lihat bedanya galaktosa dengan glukosa. Di mana letaknya? Minggu kemarin sudah kita bahas. Oke, dari sini bisa lihat ya. Nah ini, pada posisi atom C nomor berapa ini? Ini bedanya di sini. Ini di atas OH-nya. Kalau galaktosa, kalau glukosa di mana? Di bawah. Ini tubuh bisa membedakan antara galaktosa dengan glukosa. Kalau galaktosa tidak bisa langsung dirubah menjadi glukosa. Maka ada bayi yang tidak bisa mencerna galaktosa. Bila enzim-enzim yang terlibat pada proses pengubahan dari galaktosa menjadi glukosa 6 fosfat itu terganggu, maka proses ini tidak bisa berlangsung. Namanya proses apa? Atau penyakit apa? Galaktosemia. Kan ya, galaktosemia? Galaktosemia. Oke, nah ini sudah dapat satu topik untuk CBL-nya. Bisa? Bisa membahas ini. Galaktosemia. Orang yang tidak bisa memetabolisme galaktosa. Kenapa lah ini bisa dibahas? Oke? Sudah nemu satu topik? Nah, kenapa tidak bisa mencerna? Karena ini waktunya hampir habis ya. Oke, ya. Ini. Jadi galaktosa akan dirubah menjadi galaktos 1 fosfat, kemudian menjadi glukosa 1 fosfat, baru kemudian menjadi glukosa 6 fosfat. Baru nanti masuk ke glikolisis, bergabung dengan glukosa 6. Nah, pada proses ini perubahan dari galaktosa 1 fosfat ke glukosa 1 fosfat butuh ada UDP glukosa. Nah, UDP glukosa ini. Jadi UDP glukosa ini nanti akan mentransfer glukosa ke galaktosa 1 fosfat. Jadi ganti
dari galaktosanya diganti dengan glukosa. Jadi fosfatnya ditransfer ke glukosa. Ini menjadi UDP galaktosa karena terjadi transfer tadi, ya, dari galaktosanya ditransfer ke glukosa. Jadi UDP galaktosa. Oke, mungkin itu aja. Ya, saya mau kita lanjutkan hari Jumat ya. Oke. Kita buka dulu ya. Presensi. Ya, saya bukakan presensinya. Ini logonya lama banget. Bentar ya, ini logonya kok lama. Oke, silakan presensi. Permisi, Bu. Ya, Nama Dewi Marini, nomor 16. Ini 16. untuk kan ya? Dewi, Eh, tugas, Bu. Jadi Oke, nomor. oke. Oke, siapa lagi? Terima kasih, Bu. Ya. Misi Bu, atas nama Muhammad